Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu kembali dengan Eko Dharma Putra Bengkla. Terima kasih teman-teman, support, like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya mengupload ini teman-teman ya, bahan bonsai kelapa yang masih berdaun tunas teman-teman ya. Masih tunas kelapa, meskipun ada beberapa yang sudah berumur 2 tahun lebih teman-teman ya, namun dia masih berdaun tunas kelapa. Dan inilah ciri-ciri daun tunas kelapa teman-teman ya, masih terpaut, belum terurai seperti pohon kelapa. Dan ini meskipun kita membuatnya di pot yang sangat mini, bahkan tanpa pot sekalipun, seperti apapun bentuknya teman-teman ya, ini masihlah tunas kelapa ataupun bibit kelapa teman-teman ya. Dan saat masih berdaun tunas ini teman-teman, belum layak sama sekali kita sebut pohon kelapa teman-teman ya, ataupun bonsai kelapa, karena kita memprogram bonsai. Dan seperti ini belum layak kita sebut bonsai kelapa teman-teman ya, meskipun kerdil, teman-teman, seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa sudah bisa kita bilang kerdil, namun ini masihlah tunas kelapa teman-teman ya. Seperti lambang pramuka teman-teman, lambang pramuka itu adalah tunas kelapa teman-teman ya. Lalu jika siang seperti ini teman-teman ya, meskipun dia kerdil, bahkan sebesar kelingking bisa kita buat ini teman-teman ya, namun ini tetaplah tunas kelapa, bibit kelapa teman-teman ya. Belum layak sama sekali kita sebut dengan sebutan bonsai kelapa teman-teman ya, karena kelapa itu teman-teman adalah sebuah pohon kelapa itu berdaun full terurai teman-teman ya, mempunyai batang teman-teman. Itulah yang namanya pohon kelapa. Dan pohon kelapa itu teman-teman berdaun rimbun, pelepahnya rame teman-teman ya, pelepah mekar, tidak kuncup teman-teman ya. Itulah sebabnya mengapa saya berusaha membuat konten tentang bonsai kelapa teman-teman ya, karena saya resah teman-teman, bahkan beberapa teman orang resah karena bonsai kelapanya dibandingkan dengan tunas kelapa teman-teman ya, yang masih di bawah umur 1-2 tahun sudah diklaim sebagai bonsai kelapa. Bagaimana mungkin teman-teman ya, tunas kelapa sudah disebut bonsai? Itulah salah satu penyebab saya membuat konten tentang bonsai kelapa teman-teman ya, meskipun dengan peralatan perekaman video yang seadanya, bahkan dengan tanpa editan teman-teman ya. Saya belum bisa mengedit, memotong-motong video teman-teman ya, belum bisa mengedit. Namun berhubung ini subscribe saya sudah 1000 lebih teman-teman, saya berusaha nanti teman-teman ya, agar channel saya bisa berkembang, saya bisa mengedit video seperti teman-teman kita yang lain, pembuat konten di YouTube teman-teman ya. Alhamdulillah saya dalam proses menuju monetisasi teman-teman, namun saya belum betul-betul menjadi mitra partner kerja YouTube teman-teman ya. Saya belum menghasilkan apapun di konten ini, namun tujuan saya utama saya teman-teman, saya ingin meluruskan teman-teman ya, tunas kelapa teman-teman belumlah layak kita sebut bonsai kelapa teman-teman ya. Malu teman-teman ya pada lambang pramuka, malu sama petani pohon kelapa teman-teman ya, jika tunas kelapa seperti ini sudah kita gadang-gadang sebagai bonsai kelapa teman-teman ya, apalagi sempat dipamer-pamerkan teman-teman ya. Merinding bulu kuduk teman-teman mendengarnya. Bagaimana mungkin tunas kelapa sudah disebut bonsai teman-teman ya? Malu pada jenis bonsai yang lain teman-teman ya, karena bonsai itu adalah sebuah pohon teman-teman ya. Karena ini jenisnya kelapa, pohon kelapa, teman-teman bisa lihat teman-teman ya, seperti apa pohon kelapa. Jika ditemukan bibit kelapa seperti ini teman-teman, daunnya ini masihlah namanya tunas kelapa, meskipun kita buat dia kerdil teman-teman ya, seperti ini teman-teman.
ini sudah berumur 2,9 tahun teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini bonggolnya, ini saya program dari dini teman-teman ya, kerdil dari dini, namun ini baru akan belajar pecah daun teman-teman ya. Di daun yang di sini teman-teman ini sudah ada renggangannya, namun di daun termudanya sepertinya kembali full terpaut teman-teman ya. Nah, ini sepertinya masih ada renggangan teman-teman, namun belum sampai ke atas teman-teman ya, masih di bawahnya ini. Ini masih berdaun pemula meskipun sudah 2,5 tahun lebih teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini bonggolnya. Ini sudah tanpa batok sejak dia berumur 9 bulan teman-teman ya. Bisa kita sebut ini bahan mame, bahan bonsai kelapa mame. Namun hingga saat ini teman-teman saya belum berani menyebutnya bonsai kelapa. Ini masihlah bahan bonsai kelapa teman-teman ya. Meskipun dia di pot yang sangat mini, meskipun kerdil teman-teman ya, namun ini masihlah namanya tunas kelapa teman-teman ya. Karena kita membuatnya bonsai, ini kita sebut bahan bonsai kelapa. Justru itu, karena itu teman-teman ya, jika tunas kelapa sudah disebut bonsai, makanya harga tunas bonsai kelapa di pasaran itu murah teman-teman ya, karena baru berumur 7 bulan hingga 1 tahun sudah dijual sebagai bonsai kelapa. Harganya 50.000, 150.000. Masa iya bonsai teman-teman ya harganya 150.000, karena dia masih tunas teman-teman ya. Jika dia sudah full pecah daun dengan media seperti ini teman-teman ya, luar biasa teman-teman ya. Saya belum punya bonsai kelapa yang di media mini seperti ini teman-teman, berbonggol hingga full pecah daun, belum pernah teman-teman ya, kecuali di pot yang besar teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu tips tentang perbedaan antara bonsai kelapa dan tunas kelapa teman-teman ya. Jika masih berdaun full terpaut ataupun masih belajar pecah daun namun masih membawa daun identitas tunas kelapanya seperti ini teman, ini belumlah layak kita sebut bonsai kelapa. Oke teman-teman, itu sekedar inspirasi saja teman-teman, tips agar kita bisa membedakan antara mana yang bahan bonsai kelapa dan mana yang bonsai kelapa teman-teman ya. Tidak mudah membuat bonsai itu teman-teman ya, tidak mudah membuat bonsai kelapa. Kelapa ini adalah bahan paling susah, paling rumit membuat bonsai teman-teman ya. Namun karena susahnya membuat bonsai kelapa ini, masih tunas, masih bibit, sudah disebut sebagai bonsai. Karena itulah harga bonsai kelapa itu murah. Terima kasih untuk teman-teman yang masih mensupport channel saya. Sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.